Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam saya semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diberkahi hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus Masjid Rahmat Taluma, yang saya hormati Imam Masjid Rahmat Taluma, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, tua-tua malabiku, karimah syarifung Allah Ta'ala. Syukuru kima puji laur sisirajan nafung Allah Ta'ala. Nasaba angkot na tamatnin na wering umuruk malampi na niyatu majapah. Kaya to fatapos yagay egana sehingga to fadaan kamadapungan rion rumah barakae. Salawat nan niya papasalama sukulor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasariya famasi nan niya asalamakang. Mamuaray materi srimon rinda fong Allah Ta'ala lolongang isyafa'anan nafatama ki pong Allah Ta'ala di surga si bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sinin tamatumalabi ko ang karimah syarifang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada di penghujung tahun 2025. Pacapurna tahun 2025. 10 nisit diulang, dilalui. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur kepada kita semua sampai saat ini, apalagi matu diutamai tahun 2026, secara zahir ia roh umur tak wadi jadi bertambah, Pak. Bilangan na ya kok dibilangi tak tambah. Tapi pada hakikatnya si tongan-tongan na umur tak ya punangi semakin hari silih bergantinya siang dan malam. Peda mega aso dilalui, peda mega waktu dia gunakan, maka kita semakin dekat dengan batas ajal kita. Ye barai tu di malaleng si kobu malaletak ne irafi selorit na kuburuta. Nah lebih bahaya nareko na wereki pong Allah Ta'ala umur malampi, tapi tidak mampu kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tidak digunakan sebaik mungkin. Ang kasewat tu Nabi sallallahu bitanay. Isuron Allah Ta'ala. Niga je tahu makasing ayun nasu khair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa hasuna amaluhu.
Si decet-decetna si dia tahu malampe umurna na megato di Cina. Maka si toy pangkau kena. Wa ayun nasu syarrun. Nika je tahu si tongot-tongan na tomaja. Orang yang celaka. Orang yang hina ya Rasulullah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Si jakna si dia tahu malampe umurna tapi cedek bawat di cenah. Nauzubillahi min zalik. Mamuari pong Allah Ta'ala na merengi umur malampe secara zahir na makasima to pangkau keta may gamato de cita. Inilah yang harus kita lakukan di penghujung tahun ini. Serekuamang di tamai tahun 2026 kita lebih bagus lagi. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama Pak Bu, muhasabah. Introspeksi diri. Iparisa-parisawi iro alita. Ditanah-tanahiwi alita. Maka dia seprosit diulang ulalui. Siya karode ceng mupego siya katodes sa asalang wag lakukan. Mega tahu Pak. Dia na presing alena. Dia tidak menghisap dirinya sehingga atuotungan na makumatuiro. Padami iwani si bawa yesoy. Padami yesoy si bawa bahagia. Padami bahagia si bawa sangadi. Mestinya kita hidup di dunia ini, ya roda cetak semakin meningkat. Makanya harus ada introspeksi diri, muhasabah namanya. Makanya penguluta Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Parisawi alemu, nanu madecengi alemu, koreksi dirimu sebelum Allah memeriksamu, menghisapmu, mengoreksimu. Kalau kita senantiasa introspeksi diri kita, maka Rasulullah golongkan sebagai hamba yang cerdas. Sedi tomaca. Pura makanya Nabi SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautiha. Orang yang cerdas itu majapuna tomacairo, ternyata Pak bukan yang tinggi pendidikannya, yang banyak titelnya. Tetapi kata Rasulullah SAW, ya sangat tomaca, dia selalu introspeksi dirinya, kemudian dia berusaha memperbaiki kualitas kebaikannya untuk menghadapi kematiannya. Kira-kira Pak, diperiksa diri kita. Apakah 11 bulan yang lalu kita gunakan sebaik mungkin? Jangan-jangan ya 10 diulang. Cedek mi dipakai makai gunangi. Lor ya raja sewan na pong Allah Ta'ala atau maringara lor di pong Allah Ta'ala. Ya kamana 10 diulang na merengi pong Allah Ta'ala. Tapi megangi lino dipikiriki. Cedek mi akhirat. Sementara setiap nikmat yang diberikan termasuk umur, waktu luang, kesempatan dan kesehatan, yang mana penyaman napung Allah Ta'ala, nikmatnya Allah semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma izin anin na'im. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah introspeksi diri, purani diperesama deceng aleta, waktu jadi angka atas salat diruntuh. Kalau ada kesalahan yang kita dapatkan, maka solusinya banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kelalaian yang telah kita perbuat.
Apa mereka tuh tahu nisan ni alena salah. Nisan ni alena dia na tuju. Nisan ni alena pegau dosa. Tapi dia pun melok dan perlu dibuang Allah Ta'ala. Kadang-kadang sudah tahu berbuat dosa, sengaja ditutup-tutupi. Wah sengelok dan pun dilori buang Allah Ta'ala. Sengaja ditunda-tunda tobatnya. Orang yang sering menunda-nunda tobat harus waspada. Jangan sampai mendahului kematian mendahului daripada pertobatan. Itu sabaran naba Abdullah bin Umar mapasang. Fa iza amsaita fala tantasirus sabah. Ya kumurafi kesempatan di sore hari, ya ko angke kesempatan di arawengi aja lalu pak mutunda-tunda ibadah. Kali ibadah fi. Atau ada kesempatan fa iza asbahtu fala tantasiru masa. Ya kumurafi waktu aja lalu mutunda-tundai kesempatan itu nanti sore. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan batas ajal kita, kapan waktu kita. Maka kalau ini pun Allah Ta'ala kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, kesempatan untuk perecengi pangkau ketanan niat amalan merecengi, gunakan sebaik mungkin, Pak. Maka ini pesanan Nabi SAW, wat bi sayyatil hasanata tamuhuha. Aceri lalu iya rodosai, aceri lalu atas salamu nasabak magati pegau decing. Melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, ikuti kemaksiatan itu, ikuti kesalahan itu dengan melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Makin atau melok pegau decing. Ternyata Pak, itu kebaikan yang kita perbuat untuk menambal kekurangan yang pernah kita lakukan. Paling tidak kebaikan yang mendasari, yang mendahului, yang cepat mengejar keburukan atau kesalahan atau kelalaian yang kita perbuat. Banyak memohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Maka di Allah Ta'ala kulana kurangi wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Kini kita tahu pegau atas salam. Siapa yang berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa, au yazlim nafsah, atau menzalimi dirinya sendiri. Summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Ya jadillaha ghafurar rahima, maka nalolongin pong Allah Ta'ala pemeraja ad-dampeng dan nia meraja ad-kamasih. Dia akan dapatkan rahmat dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di penghujung tahun ini, inilah yang harusnya kita perbanyak. Banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Bapak Ibu yang mana mau istighfarnya. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Silakan. Mau pakai yang panjang boleh. Ada yang panjang di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi di bab Al-Azkar wa Du'a. Kemudian dia juga buat satu buku, satu kitab namanya Kitab Al-Azkar. Ini hadis dicantumkan oleh Imam An-Nawawi. Niki baca yehe pangulunna tobae. Ya kona baca di waktu ele namati sabul tama mengaribi. Atau nabaca waktu arawenge atau waktu mengaribi namati sabul tama suruh bajanna. Maka jaminannya adalah surga, Pak Bu. Di riwayat lain disebutkan laukana zunuban misla sabatil bahr. Seandainya ia dosa-dosana papade egana busana tasie atau sebanyak pasir di hamparan daratan,
maka Allah rontokkan satu persatu dosa itu. Apa istighfarnya? Namanya Sayyidul Istighfar, pangulunna toba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya dah kira Pak dihafal. Malampe senang Ustaz. Ibu siap menghafal Bu? Saya ulangi kembali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sudah dihafal? Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u wastaghfirullah. Sadu pecapan. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz malampe senang je Ustaz. Cabukin mawalai. Lupa dia tungat-tungungan. Saya kasih ki palek resepnya, nanti pulang ki ke rumah, asur iro anak tak buka i Google. Tanyain, capar enggak kada ikuti Sayyidul Istighfar. Muncul semua di situ, Pak. Sayyidul Istighfar. Ustaz, panjang sekali. Bolehkah dikasih pendek, Ustaz? Ada yang pendek? Ada. Yang sedang-sedang? Ada, Pak. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di dalam kitab Al-Mustadrak disebutkan niki bacai astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tungkep purana mas sempajang wek katelu na baca akan digugurkan dosa-dosanya walaupun dosa-dosa itu menggunung. Ustaz, kagarwadi dialah nasyid dilagu-lagukan. Ada juga Pak, Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Kalau ini dihafal semua bapak-bapak ibu-ibu nih. Ya. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq
ورزقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب أستغفر الله من أستغفر الله رب أستغفر الله من Masya Allah. Semua dengan istighfar kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunannya Allah. Jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar-lebar ampunannya. Tak pernah berhenti, tak pernah ditutup pintu ampunannya sampai gorgen, sampai berbunyi. Mau digalagakna, selalu ada ampunan. Andai ada seorang hamba melakukan kesalahan, melakukan dosa, nainapa bermunajat kepada Allah mohon ampun, Allah akan pasti ampuni, Bang. Andainya tak sempat mohon ampun pada saat ini, di saat terbaring kaku, napas sengah-sengah, dia nanu lepas rapi napas, dia berkedip-kedip matanya, memohon ampun kepada Allah sebagai bentuk isyarat permohonan. Allah akan ampuni dosanya. Kesalahan hamba hanya sedikit, sementara ampunan dan rahmatnya begitu luas. Cuma ini biasa makutu-kutu taubat melo adam pekuang Allah Ta'ala. Terkadang kita yang bosan untuk memohon ampun kepada Allah. Ustaz, mau dikasih pendek, masih adakah kalau pendek? Kalau kita mau kasih pendek, ya astagfirullah saja dibaca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nama pak kadang moloki kopi maka tani tole dibaca astagfirullah wek kasiratu dia na capuk kopi tak dia na hupuk tole tak selesai pak wek kasiratu. Cuma terkadang kita lalai, lupa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat disebutkan iro Nabi sallallahu tak beka 70. Angka to maka tak riwayat maka tak beka 100. Melok dampeng 100 kali sehari semalam mohon ampun kepada Allah. Padahal mari sengar sesieta Nabi Muhammad SAW Nabi dan Yasuro Hatamul Anbiya Imamul Mursalin Imamul Nabi Mursalin Imamul Anbiya wal Mursalin. Tidak ada dosa baginya, jaminannya surga. Tapi dia masih istighfar Pak, tapi ke 100. Bagaimana dengan manusia macam saya ini? Setiap hari dosa, setiap bangun tidur dosa, bahkan di dalam kamar pun berdosa. Ya. Kadang-kadang dia mesu boleh pegau ki dosa. Agak dipegau menonton HP. Angka mana kurang dinirita. Apalagi dosa bohong, Pak. Saya kasih tahu di HP itu banyak sekali dosa bohong. Dan yang paling banyak yang paling banyak berbohong itu adalah ibu-ibu atau perempuan. Kenapa? Kadang-kadang mabolong aslina mapute sassa potona. Ini kan bentuknya kebohongan. Kadang-kadang napitang alutan pedingnya duita. Kadang-kadang diisi dengan velocity. Velocity, gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah SWT. Ya kode diulek malampe maupun cona dialah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Maka dari ulama Tuan Ritata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau tak sanggup menyaingi ibadahnya para salihin, paling tidak saingi istighfarnya para pendosa. Pamigwala dampangnya. Ustad, melo kalau mabalu Ustad, melo kalau kalungi. Wadi kalau dibaca kok kalungi, bisa Pak. Sambil berjalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil jalan, bisa. Ustad, masih bisa dipendekkan Ustad. Astagfirullah. Ya kok melo kita pun curi, Pak, dampan nih. Dia nagali juri. Ya. Apa kok astagfirullah diponcori, nanti bunyinya bukan astagfirullah tapi astaga. Ini kan banyak biasa disampaikan oleh anak-anak kita, oleh di tengah-tengah kita. Astaga. Astaga. Nekasihan astaga. Ya. Walaupun di dalam kamus besar bahasa Indonesia astaga itu ini apa padanan katanya astagfirullah. Tapi namanya bahasa Arab, kapan salah singkat bahaya. Astaga. Saya waktu kuliah di Jakarta, ini sekedar informasi saja. Saya kebetulan kuliah di Jakarta S1, S2, saya di Jakarta Pak. Tapi aslinya saya orang Sengkang, perbatasan Boniwajo. Selesai di Asadia, tahun 2008 saya kuliah, berangkat ke Jakarta kuliah. Ambil S1 dan S2-nya. Dan betul-betul saya kuliah. Bukan kuliah bohongan. Betul-betul saya ikuti perkuliahan dan ada ijazah saya. Insya Allah asli ijazah saya. Ya. Ijazah saya asli. Bukan palsu. Karena banyak sekarang ijazah palsu katanya. Ijazah saya asli. Kalau Bapak mau lihat ijazah asli saya, siapa tahu nanti datang ke Palu, telepon saya. Ustadz, mana ijazah aslinya? Saya kasih tunjukkan ijazah asliku. Ya. Kebetulan saya tinggal di Palu. Waktu saya kuliah di Jakarta, ada mahasiswi kaget lewat di depan saya. Kalau bahasa di sananya namanya latah. Kaget di depan saya langsung astajim. Begitu kira-kira. Saya tanya, lu ngomongin astajim maksudnya lu apa sih? Dia bilang begini, Bang, astajim itu singkatan. Masa lu nggak tahu, Bang? Saya bilang, apa itu astajim? Singkatan daripada astagfirullahaladzim. Disingkat, Pak. Astagfirullahaladzim. Bukan ajim, azim. Sudah disingkat, salah. Dibaca kasih lengkap, salah juga. Begitu dapat di Sulawesi tahun 2016, tapi berubah sedikit. Bukan lagi astajim. Astaga. Ya. Cuma beredar sekarang sudah tambahannya sedikit. Astaga naga. Itu yang sekarang banyak. Jadi Bapak Ibu komelo kinat dampengin pong Allah Ta'ala pasuku istighfar tak. Astagfirullah. Selair astaga naga. Jangan dipakai. Kalau astaga naga cuma jadi ucapan biasa, tapi kalau astagfirullah, insya Allah nak dampeng pengalah Ta'ala. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Rajab ini banyak-banyak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Karena bulan di mana juga mudah diterima pertobatan dan ampunan. Ulama salaf kita katakan paling tidak membaca istighfar Rabbighfirli warham wa tub alayya, Rabbighfirli warham wa tub alayya, tak backup itu pura mas sampaja subuh, backup itu pura mas sampaja magharibi. Rabbighfirli warham wa tub alayya. Sini teman-teman lebih kuang karim masir kuang Allah Ta'ala. Yang kedua, setelah kita banyak beristighfar, pada saat proses introspeksi diri, ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Wadi jaji watutta introspeksi, diingat-ingat masa lalu yang kita lewati, bagaimana sempajakku, bagaimana pasidakahku, bagaimana baca Quranku, maka kebaikan-kebaikan itu dipertahankan. Atau disebut dengan istiqomah. Ini yang banyak di antara kita
Dia melakukan kebaikan hanya sepintas lalu. Begitu ada kesempatan, nagosok mengaji. Tapi siwan di bawah mengaji doa geso. Bajar baca ini. Ya pasti ulangi, ya kurang malangi. Mestinya konsisten, Mbak. Istiqomah terhadap kebaikan itu. Kalau mengaji, biasa mengaji aja selain. Biasa ke mengaji setiap hari walau satu ayat, cek di ayat kan dia nama gaga, Pak. Sebentar subuh dimulai baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Kan bisa, Pak, satu ayat. Jangan dipandang enteng satu ayat. Kalau rutin kita 365 hari satu tahun, 365 ayat kita baca. Dan kita seringkali memandang enteng amalan kecil, padahal kita tidak tahu amalan yang mana mendatangkan keridhaan Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah SWT. Konsisten terhadap kebaikan. Kemudian tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kalau kita hanya selama 11 bulan ini, di tahun ini hanya sholat fardu yang kita laksanakan, maka tambah-tambah sholat sunat. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, plus sholat duha, kalau perlu sholat tahajud, tambah. Supaya apa? Ada peningkatan. Kalau selama ini baca Qur'annya hanya di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, coba sekali-kali baca. Kalau selama ini batu-batu kilo masih jarang-jarang ke masjid, bolong-bolong ke masjid, kadang datang, kadang tidak, usahakan masuk 2026 tingkatkan. Jangan sampai kita ketinggalan, Pak. Karena kesempatan yang terlewatkan tidak akan pernah kembali terulang. Sementara pertanggungjawaban semua akan dimintai di hadapan Tuhan. Maka mestinya harus kita lebih mawas diri, lebih memaknai setiap perjalanan waktu yang kita lewati, diisi dengan kebaikan. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah SWT. Mau nih cedek, Pak, yang penting konsisten. Maka Nabi SAW, inna amala habba indallah, majapunna amala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, madama wa in qallah, amalan yang konsisten walau sedikit. Mau nih amalan kita cuma salat 5 waktu berjamaah terus, tapi konsisten, tak pernah ketinggalan salat berjamaahnya. Itu akan dicintai oleh Allah. Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manajemen kebaikan, kualitas kebaikan yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan, totalitaskan kebaikan itu. Jangan setengah-setengah. Sekali ada kesempatan, maksimalkan. Sekali ada peluang, gunakan. Jadi biasa mega di seseta yang kita temukan ada kesempatan tapi dia tidak maksimalkan. Padahal peluangnya, kesempatannya banyak. Harusnya lolongan 100 sebu tapi tidak maksimal yang 20 menit sebu lolongan. Apa contohnya? Sholat Jumat. Kita sholat Jumat, Pak. Sepakat kita semua orang yang sholat Jumat itu dapat kebaikan, betul, Pak? Betul. Ya manana tolong masih Jumat sepakat dapat kebaikan, betul? Betul. Tetapi banyak sedikitnya kebaikan yang kita peroleh itu, Pak, tergantung cara kita menyikapinya. Tergantung cara kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan totalitas, memanfaatkan segala kesempatan yang ada, maka berkualitas pula. Tapi kalau tidak, na'udzubillah, bisa berkurang. Maka sering saya katakan, orang yang datang sholat Jumat itu sama-sama dapat kebaikan.
Tetapi besar kecilnya kebaikan, banyak sedikitnya kebaikan yang kita peroleh, tergantung Pak cara kita menyikapi. Saya mau tanya, orang yang datang duluan ke masjid dengan orang yang terlambat, mana banyak kira-kira pahalanya Pak? Hah? Yang datang duluan. Seandainya prinsip ini mau dipakai, dia gagah melot terlambat tam masih. Semua begitu bunyi masjid jam 11, semua sudah pada datang di masjid. Orang tua dulu kita jam 10 sudah siap-siap ke masjid. Orang tua dulu kita. Kendati pakai tongkat, tongkat lo masih. Buku ni kasih lekat, tongkat lo masih. Jam 10 sudah berangkat, jam 11 mengaji masjid, dia buka juga Al-Quran. Walaupun mengajinya tak salah-salah juga, dia tetap mengaji. Itu sih tadi sampai tega masigi magati makatubah. Tega masigi magaponco salat sempajak Jumat. Ya tadi lalu. Maponco nalolongi masigi maponco salat Jumatnya maponco ketobana terlambat itu tama. Ya apa nih lo tama barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Padahal kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala mestinya totalitas. Sama-sama ki Mariolo tama masigi. Satu duduk di depan, satu duduk di belakang. Yang mana banyak kebaikan diperoleh Pak? Yang duduk di depan. Tapi kenapa banyak musindir di belakang kalau khutbah Jumat? Mestinya mengejar sab di depan. Sama-sama kita datang sholat Jumat. Sama-sama datang lebih awal. Sama-sama ki duduk di depan. Tapi yang satunya sebelum berangkat berwudu di rumah. Yang satunya nanti datang di masjid baru nanti sampai di masjid baru berwudu. Yang mana banyak kebaikan diperoleh Pak? Tentu yang sudah berwudu di rumah ketimbang nanti di masjid baru berwudu. Sama-sama berwudu di rumah, berangkat lebih awal, sama-sama duduk di depan. Tapi yang satunya dia niat i'tikaf, yang satunya tak sempat niat, maka yang i'tikaf inilah yang double kebaikan diperoleh. Disinilah pentingnya Pak, kita harus cerdas beramal. Ahsanu amala, memperbaiki kualitas amal kita. Totalitas selagi ada kesempatan, jangan disia-siakan. Itu sih biasa, kalau ada kesempatan besok saja, selalu ditunda-tunda. Padahal tidak ada jaminan kita ini sampai besok. Mestinya setiap kesempatan yang diberikan digunakan sebaik mungkin. Coba kita tanya dalam diri kita, berapa waktu kita gunakan untuk beribadah? Sempajan na bawang. Ilal na sesusiwan niye 24 jam na merengi pengalah ta'ala. 24 jam. Taruh ni tas 10 menit mas sempajan set di waktu berarti 50 menit mas sempajan. Taruhlah 1 jam. Kemana lagi 23-nya? Kamu kok 23 jam? Dipakai mas sempajan cuma sejam. Padahal 24 jam diberikan. 24 jam dikurangi 1 jam masih ada 23 jam dipakai tidur. Menurut saran dokter 8 jam dipakai tidur. Masih ada 15 jam. Kemana lagi digunakan 15 jam itu? 15 jam digunakan. Sebagian pergi bekerja. Bekerja itu cuma 8 jam. Sisanya 7 jam kemana? Hadirnya sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Megami waktu salat dia biang dibandingkan makasih Allah ribung Allah taala. Maka selagi ada kesempatan Pak, di tahun penghujung tahun ini mari kita sama-sama introspeksi diri. Supaya apa? Supaya senantiasa berkualitas hidup kita. Apa yang dilakukan? Nanok madecing ipang kota mulai bulan Januari 2025 sampai saat ini. Mana tahu ada kesalahan yang kita perbuat, cepat-cepat beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ada kebaikan yang kita peroleh, yang kita perbuat konsisten dalam kebaikan. Karena kebaikan itu modal utama untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan konsisten jangan pernah dipandang enteng. Besar kecilnya semua akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal wa man saqulat mawazinu faulaika humul muflihun.
Tarik komatana itimbang ada cita Pak. Insya Allah kita akan menjadi hamba yang beruntun. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Narik kemeringan itimbang ada cita. Artinya megangi dosa, megangi jak daripada kebaikan yang kita perbuat, sementara umur begitu maksimal, begitu panjang, na'udzubillah min zalik. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum, kata Allah, mereka inilah yang merugikan dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, tempat kembalinya dan neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu, jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, mengingatkan kembali, jangan pernah jatuh di lubang yang sama. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan pernah tunda kebaikan itu. Insya Allah dengan demikian kita akan senantiasa berkualitas hidupnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang cerdas yang selalu mawas diri dan meningkatkan kualitas kebaikannya setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Tabi dan penggemar raja. Billahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.